para pamiarsa sanarang sami sedorong melantur titiang matur lugrayan umur titiang harus ditibaki majang ringide sang yang widiwasa melarapan antuk pangajalimat. Om Swastiastu. Tinggi ditidane sinarang sami sane mangkin tiang di Gede Arsawan kaler Sareng titiang i Maderasta. tiang sareng kalih jagi belik bagang daging kesusastraan ruwini inggih punika geguritan Sucite Subudi titiang kawitin antuk pembuka dipun ngelantur niki jagi lanturan titiang ring suang-suang pupuh sane wonten ring geguritan Sucite Subudi. Nggih, terus. Nggih. Sajroning Meru sane wenten ring angge sarire irike genah ngasti ide Sang Hyang Widi Wasa Astiti punika masrana antuk puspa padma hredaya nika bawas megante suaraning sepi gajang kepin taler antuk suaran bajre sane tensios wantah suarane sane sepi meganda ayo ati seneng budi sakancan sarining budi sane ngalanduhin punika dados ambun nyane wantah mik pisan melepano sila ayu sane kasengguh borehipun boyo josios antuk parilaksana sane dahat rahayu mawija mengat perkasa punika taler sane panados bijanyane punika wantah ingete saking cedang koko sing sadaripu dagdi dupanipun isadripu sane presida kagesek punika sane dados dupanyane madipe hidepe galang
mangkin wawan tijang risampun asapunike yening preside kadi asapunike sinah metu manahe sane kabawos galang. Nggih, adi asapunike menawi daging pemungkah geguritan sucite puniki. Geguritan puniki kekawi oleh Dani Gusti Putu Jelantik dan kawi niki patut niki beli bagang indik daging enten niki Pak daging pemungkah niki. Biji tetuak nih kan madu kuning ide dane pami arsa sareng sampe yen kabawa secara mangkene itu kan geguritan Sucita Subudi. Nah kalau rarugakan kata Sucita dan Subudi, nah berarti su nike kan mateges becik ya. cita dan budi. Nah cita itu kan berarti pikiran, budi manah. Berarti sumangdene pikiran dan manah kita itu becik punapi antuk kan enten. Nah, intinya kalau kita di Indonesia kan ini pembuka dari geguritan Sucita Subudi. Yang pertama ada bahasa atau jenek ring meru sarire. Yang artinya apa itu jenek itu kan berarti bertempat tinggal kan itu ya. Bertempat tinggal di meru sarire berarti meru yang ada di dalam diri. Berarti di dalam diri kita itu ada pelinggih kan ya? Ya meru sarire ada nak ngerosang istilahnya ring tumpukin hati yang tonggannya. Di tempat tumpukan hati itu kan seolah-olah meru ya. Jadi imbalan sebalik meru dan itu ada di dalam diri. Nah, terus siapa yang ada di dalam diri? Dia di Kastiti yang Maha Suci. Jadi beliau yang dipuja sebagai yang Maha Suci. Jadi dalam perwujudan Tuhan semesta, Tuhan yang ada dalam diri. Kemudian diskusi-diskusi berikutnya disampaikan ibaratnya mapuspa padma hredaya. Mapuspa berarti bunga kan itu ya? Iya, bunga atau ketika kita sembahyang kita menggunakan bunga sarananya kan gitu. Ya, jadi kalau di luaran sana ada bunga-bunga dari semesta, lalu di dalam hati, berarti kan ada bunga hati. Ya kan? Jadi bunga hati gitu kan. Dari bunga hati, kemudian kalau bunga hati kemudian berbuah, buahnya adalah karma pekerjaan. Nah, jadi karma itu sebagai buah dari sebuah bunga. Jadi mau puspa padma hredaya itu di dalam, di tengah. Jadi mau bunga hati yang di dalam, hati kita yang dipakai. Itu yang digunakan untuk sarana persembahan kepada beliau yang karena yang kita puja beliau jenek ring meru sarire. Kemudian kita target tujuan utamanya adalah supaya cita dan budi kita menjadi baik. Kan? Jadi langkah pertama adalah menstanakan beliau di dalam diri. Setelah menstanakan beliau di dalam diri, maka dia harus dipuja. Pemujaan apa? Melalui hati. Nah itu. Nah berikutnya apa nih? Megente suarane sepi. Nah, kan bunyi gente, bunyi bajre. Ada nak megente suaranya sepi, nama suara bunyi sepi. Berarti kan renungan ke dalam diri, refleksi. Nah, refleksi diri sebagai suara gentanya kan? Ya, jadi meresapkan di dalam diri, kemudian melalui teknik refleksi atau bahasa kerennya silent. Dan bahasa gininya adalah meditasi, dari merenungan. Jadi mengoreksi ke dalam, itulah suaranya. Jadi mendengarkan suara bajra yang di dalam diri. Nah, kan itu suara bajra yang dari diri, yaitu melalui teknik sepi itu. Jadi megente suara yang sepi. Jadi nah, seperti itu. Kemudian ada disebutkan megande ya tisning budi. Nah, kalau megande itu kenapa? Megande itu bau. Ya. Bau dengan tisning budi. Ya. Nah, berarti seseorang itu akan dilihat secara ini atau misalkan tampak keluarannya kan dari hal yang mereka lakukan. Itu kan bagaimana perilakunya kan gitu. Ya itu makanya ambu atau misalnya bau nah, itu kan termasuk bagian dari karakter yang dilihat ya, atau misalkan yang dirasa orang gitu ya, yang dirasa orang itu ketika dia berperilaku baik atau buruk jadi akan dicium oleh masyarakat
masyarakat kan gitu. Ya, tercium oleh masyarakat karena berangkat dari latihan diri, menempatkan Tuhan di dalam diri, kemudian dia menyerahkan bunga hatinya kepada beliau, berlatih di dalam sadana pribadi yang disebut dengan sepi, mendengarkan suara-suara hati, menggande suara yang sepi atau menggente suara yang sepi, mendengarkan bajra di dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah bau harum yang akan dimunculkan dari hal itu. Kemudian berikutnya kan malepane itu suara harum, jadi boreh. Berarti kan yang dilihat nyatanya apa pribadi yang tadi harum itu kemudian diwarnai dengan tindakan yang nyata. Nah, tindakan nyata. Jadi ibaratnya adalah dari belajar dari tampak dalamnya, dari sang jiwa ditempatkan di dalam diri, kemudian dia menggunakan bunga hati sebagai pemujaan, selanjutnya dia akan berbau harum kayak gitu kan ya. Kemudian dia menjadi sebuah tindakan real di dalam kehidupan nyata. Jadi bagian kulit luarnya itu Sila ayu, ya, perilaku yang baik yang menjadi porehnya kan gitu. Kemudian ditekankan lagi mewije menget prakarsa. Jadi yang bijo kan di sini ya. Nah, berarti mewije menget prakarsa atau maknanya apa? Wije berarti daya ingat yang bagus. Itu sebagai wije, sebagai tanda sedang pikiran manah. Nah, karena tujuan dia kan sucita subudi. Kan rasa dan manah. Ya kan? Karena manah supaya pikiran itu cedang, manahnya cedang, kan itu. Jadi mawije minget prakarsa. Nah, karena pra dan karsa. Pra kan belum nih, karsa itu tindakan. Prakarsa sebelum bertindak harus ingat dulu. Kan harus ingat yang hal baik gitu. Jadi sesuatu yang diingat hal yang baik gitu. Kemudian berikutnya nih ditegaskan lagi pada kalimat atau berikutnya isadripu saktis. Nah, kan isadripu sakti kusing sadripu dadi dupang ipun sebagai dupanya. Ya. Berarti sadripu itu kan kita ketahui bahwa itu sebagai musuh dalam diri ya, musuh dalam kalau diri. kita bisa membakar musuh itu atau mengalahkan musuh itu, itulah sebagai dupanya kan, mungkin seperti itu maksudnya. Mungkin kusing sadripu dadi dupan ipun. Jadi pembakaran hawa nafsu, pembakaran musuh di dalam diri. Nah, itu ibaratnya dupa. Jadi keberhasilan dari seseorang yang melaksanakan refleksi diri dengan menempatkan Tuhan di dalam diri, menggunakan jiwanya sebagai bunga persembahan, kemudian juga dia lalu melakukan refleksi, mengingat Tuhan melalui pikiran dia, tenang penampilannya, sehingga orang-orang semacam ini akan mampu mengeliminir musuh di dalam dirinya. Karena musuh di dalam diri itu kan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dieliminir, bisa direfleksikan pelan-pelan gitu. Nah, ini ibaratnya akan menjadi sebuah dupa atau dipa atau pencahaya. Dipa kadang-kadang juga bisa sebagai cahaya, tidak hanya dupa asapnya itu aja gitu kan. Itu kemudian yang terakhir itu sebagai penutupnya madipe hidepe galang. Nah, yang atau memang sudah demikian kondisinya, seseorang sudah bisa mengendalikan apa yang disebut dengan sadripu, maka hidupnya galang hidup. Kan kembali ke sucita dan subudi. Jadi di pemabah ini sesungguhnya sudah diberikan rambu-rambu apa yang nanti akan menjadi tujuan dari pembelajaran melalui geguritan sucita subudi. Jadi kata sucita dan subudi. Jadi ditegaskan di awal sebagai bentuk pemabah. Yang pertama adalah yakini Tuhan berada di dalam diri. Kemudian beliau bersetana di tumpuking hati atau meru sarira. Kemudian gunakan hati sebagai bunga persembahan. Suara-suara hati, kan ada suara hati nurani, bajre. Suara hati nurani kan tidak besar kan. Suara hati nurani itu hening, sepi. Suara hati nurani itu sebagai gentenya. Kemudian borehnya adalah perilaku. Orang-orang yang sudah menyadari keberadaan Tuhan di dalam diri, mempersembahkan jiwanya atau misalkan bunga hatinya, kemudian menyadari suara Tuhan dalam nuraninya, maka perilakunya akan menjadi sebuah pertanda. Nah, dengan demikian dia akan selalu ingat mebijo, kan itu ingat. Nah, sehingga sadripu di dalam diri itu
akan terbakar. Dengan terbakarnya sadripu, maka asap bakarannya itu adalah pindah ke dupan dupaipun. Dengan demikian, maka dia akan mencapai apa yang disebut dengan hidup galang. Nah, mana tenang, bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kalau hidup dalam bahasa Sanskerta kan satyam. Nah, makanya ada bahasanya satyam wadam dharma caram. Jadi apa? Katakan kebenaran, lakukan kebajikan. Nah, berarti ini sudah melingkup nih. Dia sudah berpikir tentang kebenaran karena sudah galang, mampu membedakan mana benar, mana salah. Kemudian di perilaku, mampu dia melihat mana baik, mana tidak baik. Ini barangkali itu bukan barangkali, demikian yang dia ada di dalam geguritan ini. Ini pupuhnya apa ini? Ini pupuh sinom. Oke. Sinom. Barangkali ini tapi ke depan kita akan terus bahas tentang pupuh-pupuh atau bait-bait selanjutnya, karena ada banyak bait pupuh sinom dan pupuh-pupuh yang lain yang ada di Geguritan Sucite Diki. Jadi luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi dari kegiatan publik bagan Geguritan Sucite. Mungkin demikian, Pak. Mungkin sapunike para pemirsa sareng sinami bahwa kita akan mendiskusikan satu Geguritan Sucite Subudi dari awal. Mudah-mudahan akan bisa menginspirasi kita semua. Ini istilahnya kita belajar bareng untuk bisa menyadari bahwa ada hakikat positif dan nilai-nilai spiritualitas di dalam Geguritan Sucite Subudi yang bisa kita pegang. Ngiring disenap dengan para mesanti. Om Shanti 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 Om.